Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah pengurusan yang hadir pada pagi hari ini yang tergabung di aula Iwamiton Air. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang baik ini kita masih bisa bersama-sama istiqomah untuk menjalankan aktivitas kegiatan taklim dalam atau di majelis Iwamiton R ini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk selalu semangat, untuk selalu memanfaatkan keterbatasan yang ada untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Untuk pagi hari ini, 2 pekan sekali kita akan bersama-sama mengkaji satu hal yang bermanfaat untuk kita, baik secara langsung atau tidak secara langsung, karena untuk tema pagi hari ini masih meneruskan tema kemarin, yaitu tentang masalah adzan di hari Jumat. Tentunya sebagian daripada kita, khususnya yang hadir, yang ikut di sini adalah kaum hawa atau ibu-ibu atau mbak-mbak, kalau nenek-nenek belum lah. Ya, walaupun ama sudah ada yang punya cucu, ya berarti cucunya manggilnya nek. Sebagian dari kita memang tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat, tapi dulu sudah kita mukadimai bahwa walaupun tidak wajib bukan berarti haram. Nah, ini nanti mungkin ada di antara panjenengan yang setelah pulang atau yang hari ini sudah ada di Indonesia, ya belum biasa atau tidak terbiasa namun akan mencoba, boleh. Nih. Tapi tetap saja yang namanya mencoba, dan ini bukan hal wajib, ya wis yang penting jalan, dan itu harus punya kesepakatan hati.
di antara yaitu ibu-ibu ya yang ada di satu kampung, apalagi belum pernah, itu jelas akan mengalami hal yang aneh. Tapi sebagian yang sudah terbiasa itu tidak aneh, untuk khususnya daerah Cilacap Kulon. Nah ini kalau ini Cilacap Kulon, daerah Kawunganten, Gandrung, Sidoarjo sampai pada Herang ya, perbatasan Jawa Barat itu masih ada. Jadi ibu-ibu atau nenek-nenek yang ikut Jumatan. Tapi kalau untuk yang muda-muda kayaknya tidak, kayaknya sih. Ya, tapi boleh jadi hal yang ya tidak dilakukan, ya tentunya biar menjadi pembiasa atau kebiasaan, akhirnya yang muda-muda pun ikut. Tetap saja ini bukan hanya sebagai anjuran, istilahnya bukan anjuran, tapi hanya satu kebolehan saja. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya adalah kemarin disampaikan bahwa adzan itu adalah asalnya ya ketika ya masa Rasulullah SAW sampai Abu Bakar, Umar dilakukan ya ketika duduk di atas mimbar. Jadi langsung ini kalau yang terjadi ini biasanya di kalangan saudara-saudara kita Muhammadiyah. Jadi nggak ada apa-apa, jadi nggak ada kalau muadzin bilang itu ya tidak ada Bilal sama sekali untuk melakukan apa. Jadi kalau di dalam Nahdlatul Ulama biasanya itu ada Bilalnya yang mengatakan atau yang menyampaikan bahwa ada satu kata, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwiyan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala idza qulta li sahibi ka yaumal jum'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad laghad wa ma lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u Rasulullah ati'u wasma'u rahimakumullah. Terus berdoa Allahumma ya qawil Islam, nah dan sebagainya. Itu ada itu. Tapi kalau di Muhammadiyah langsung saja khotbah Hansim Thotib itu ya langsung jingkrik, langsung adzan dan langsung itu. Nah ini beda versi. Ya. Nah terus selanjutnya yaitu disunnahkan adzan 2 kali untuk sholat subuh, yakni sebelum fajar. Ada di sebagian daerah, jadi mana di situ jam 3 sudah adzan. Nah terus jika hanya mengundangkan 1 kali, maka utama dilakukan setelah fajar. Dan sunnah 2 adzan yaitu untuk sholat Jumat. Salah satunya adalah khatib naik ke mimbar, dan yang lain adalah sebelumnya. Ya sebagaimana biasa.
Ini rata-rata di kalangan NU begini. Tapi untuk sholat subuh ada sebagian, tidak semua. Mungkin panjenengan ada ya, khususnya di daerah-daerah yang demikian, nggak tahu. Khususnya daerah Bumiayu, kalau di dekat saya itu jam 3 udah ada adzan. Nggak tahu di tempat panjenengan apa ada nggak kayak gitu. Coba mungkin untuk apa namanya, yo pengalaman, istilahnya untuk tukar pengalaman, ada di tempat jenengan yang adzan jam 3 atau mungkin setengah 3 malam. Halo. Boten apa? Boten apa? Boten. Nah, betul ya. Tapi untuk daerah di Bumiayu, beberapa kali saya kalau pas pulang dari Jakarta main ke rumahnya Pak Anto pada saat itu berhenti di Bumiayu. Ini sampai di situ itu sudah ada adzan duluan. Nah itu hanya pengetahuan saja. Terus yang selanjutnya, meskipun adzan disebut ya tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, ternyata ijtihad Sayyidina Utsman radhiyallahu an tersebut tidak dipungkiri oleh para sahabat yang lain. Itulah yang disebut dengan ijma sukutiyah. Ya, satu kesepakatan para ulama di dalam hal ini adalah sahabat Nabi terhadap hukum suatu kasus dengan cara tidak mengingkari. Jadi menang. Artinya tidak ada komen. Berarti bisa berjalan saja. Ini yang namanya ijma sukutiyah. Ijma itu adalah kesepakatan, sukutiyah diam. Jadi lucu. Diam tanda setuju. Nah, diam berarti setuju pada keputusan hukum yang telah ditetapkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, disebutkan di situ bahwa thumma inna fi al-Utsman radhiyallahu anhu ana ijma'an sukutiyah. Thumma inna fi al-Utsman sak temene ya sak mongko nuli inna fi al-Utsmana sak temene penggaweane sahabat Utsman tentang masalah adzan radhiyallahu an muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Utsman kana ana apa penggawean adzan loro ijma'an ya dadi hukum ijma sukutian kang bangsa sukut kan basa ya meneng-menengan di annahum saat temene ya para sahabat liyane iku yang kiru ora mungkiri hu ing yo adzan loro. Orang mungkiri alaihi ing atase yo adzan loro pendapate sahabat Utsman. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk mengikuti ijtihad tersebut, yaitu mengumandangkan adzan 2 kali berdasar dari hadis Nabi Muhammad SAW. An Abdurrahman saja Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami kang basa Sulami annahu satemene Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami sami amireng sopo Abdurrahman As-Sulami mireng al-Irbad na Sariyah ing yo Ubad Sariyah bin Sariyah qala
Kola ya kola ngendika sapa Ubad, ya kola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, wa'adhamna nasihati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan ing sawijine mau'idhah yo nasihat. Fa'alaikum mongko cekelono sira bima kelan perkara araftum kang ngerteni sira min sunnati saking yo sunat-sunat ingsun wa sunnati khulafa'ir rasyidin lan sunah-sunahe khulafatur rasyidin ya al-mahdi al-mahdiyaini al-mahdiyaini kang yo ana sakwise ingsun. Nah, yaitu khulafa'ur rasyidin. Nah, ini berdasarkan berarti apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang masalah satu hukum itu sudah disediakan alasannya, yaitu Rasulullah menganjurkan untuk mengikuti sunnah yang sudah ada dalam diri Rasulullah yang sudah dilakukan dan orang-orang yang sesudahnya, yaitu dari khulafa'ur rasyidin. Nah, ini apa namanya menjadi dasar kenapa kita mengikuti pendapatnya dari sahabat Utsman. Itu salah satu daripada anjuran jauh-jauh sebelumnya dari apa namanya dari hal yang dilakukan oleh sahabat Utsman. Dan sahabat Utsman itu banyak sekali. Salah satunya yang paling nyohor yaitu tadi adzan 2. Terus kedua adalah pembukuan, ya, penataan, pembukuan apa namanya Al-Quran. Kalau sebelumnya sudah pernah dilakukan, tapi ya masih belum sempurna. Disempurnakan pembukuan Al-Quran yang sampai hari ini kita kenal dengan Quran Utsman. Seandainya tidak dibukukan ya sebagaimana pendapat daripada sahabat Utsman, hari ini mungkin kita akan sulit mengenal Al-Quran dengan dengan ya elegannya. Karena apa? Pada awal-awalnya Al-Quran tertulis tapi tidak pakai titik. Tidak pakai harokat. Kita bayangkan bisa nggak kita baca semacam itu? Tidak ada bedanya antara ba dan nun karena tidak ada titik. Tidak ada bedanya dengan ya tak dan sa karena titiknya tidak ada. Ya apalagi yaitu harokatnya. Ya fathah, kasroh, dhammah, tanwin, sukun tidak ada sama sekali. Mungkin ya walaupun kita sudah lama itu istilah baca Quran sudah agak lancar, dalam satu hal mungkin akan terkecoh. Apalagi yang masih dalam tahap-tahap awal. Ini semua adalah yaitu berkah dari sunnah yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin. Nah, jadi kesimpulan adalah bahwa adzan 2 kali pada hari Jumat itu bukan merupakan perbuatan bid'ah, apalagi dolalah, sebagaimana yang sering dituduhkan selama ini. Sebab perbuatan ya itu memiliki landasan yang kuat ya dari salah satu sumber hukum Islam, yakni ijma para sahabat. Insya Allah kita besok akan melanjutkan dengan apa itu Bilal di dalam sholat Jumat. Ya, Bilal ini khususnya di kalangan NU ini sangat masyhur. Tapi kalau untuk Muhammadiyah ya hanya adzan-adzan tok.
Udah. Tapi kalau di NU itu berbagai hal nanti dilakukan. Seperti duduk di antara dua khutbah. Itu Bilal akan menyampaikan, yaitu membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, nanti Bilal duduk untuk mengukur duduknya sampai tumakninah, baru bisa melanjutkan khutbah yang kedua. Ini adalah nanti pekerjaan daripada Bilal. Tapi insya Allah pertemuan yang akan datang kita nyantai saja karena berlandaskan qalilun qar khairun min kathirin far. Sedikit-sedikit itu lebih baik daripada daripada banyak tapi hanya sagebragan. Maka dari itu satu makalah yang digunakan untuk kita semuanya. Itu sebetulnya selaras dengan kata-kata mutiara, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang dulu yang mana? Ya, yang dulu yang jelas yang makalah ini. Karena makalah ini menunjukkan bahwa sedikit-sedikit itu lebih baik daripada sekali tapi langsung banyak. Dan ternyata inilah kehidupan itu. Kita pun, tumbuh pun, apapun yang ada itu adalah dimulai dari sedikit, sedikit, sedikit. Nanti lama-lama jadi banyak atau lebih baik. Itu. Dan daripada langsung punya banyak, biasanya langsung habis. Kebalikannya. Mungkin itu kita lanjutkan dengan si malakama. Silahkan inspirasikan. Masalah Anda. Langsung aja. Kami akan membantu Anda. Ini adalah kotak-katik Gatot. Dan pernah memang disemprot oleh beliau ketua PBNU pada saat itu adalah Sirot, ya. Profesor Dr. Sirot. Nah, itu pernah pada saat itu kita ngikuti, kita si malakama nyambung bas. Ya udah, tapi tetap kita lanjutkan karena ini adalah produk awal. Jadi ini hanya sebagian saja. Ya pokoknya gambaran. Ya kalau tidak si malakama mau apa? Dan memang ternyata si malakama ini adalah hal justru yang lebih spesifik. Karena apa? Manusia rata-rata dihadapkan dua hal yang sama-sama penting. Nah, inilah gambaran dari satu pertanyaan. Oke, mari kita lanjut. Silakan untuk dimoderatori. 98 pengikut hari ini. Sama yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, siapa yang kejeblosan itu? Yang kejeblosan siapa itu? Nari. Dijatuhkan Mbak E, Timur Mbak E. Hah? Timur. Iwamit. Ya, siap. Yo, ini perjuangan Allah Akbar. Mari diamankan dulu admin. Mbak Miftah dis. Timur. Jan solehah kabeh. Amin. Bapak, ini saya Temen Alif dari Banyuwangi di Taiwan, Taipei. Yang saya tanyakan tentang sholat Jum'ah bagi kaum Hawa. Dan di sini kenapa di hari-hari biasa itu sholat Jum'ah itu
sholat apa? Duhur itu 4 rakaat. Di mana sholat Jumat kok 2 rakaat. Saya minta mohon ini ada pertanyaan dari niatnya tersebut. Usolli fardhu zuhri rakaat ini kan gitu ya. Mohon apa diberikan jawaban. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dipertanyakan oleh siapa saja. Dan pembahasan ini insya Allah ini nanti di keterusannya itu ada. Nah, ada pembahasannya, tapi tidak apa-apa kalau dipertanyakan terlebih dahulu. Jadi begini, para ulama itu ada beberapa pendapat. Yang masyhur adalah orang yang melakukan sholat Jum'ah, maka dia tidak wajib melakukan sholat zuhur di hari itu. Ya, karena nanti alasannya itu ya ada. Karena ya sama-sama wajib, tidak ada hal yang wajib yang saling terkait. Ini wajib, ada satu wajib. Ya, sholat Jumat wajib. Sholat duhur wajib. Nah, terus kena diwajibkan kabeh, itu tidak masuk akal. Oh, ono wajib yang ini bisa tumpuk dari siji. Nah, maka dari itu ulama mempunyai pendapat wajib sholat duhur itu sudah setiap hari berjalan. Nah, wajibnya sholat sunnah, sholat Jumat itu adalah hanya seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Karena sama-sama wajib, maka yang satu pasti harus ada yang tidak mengungguli daripada yang satu. Maka dalam satu hukum, ya ulama itu ya menyampaikan karena tidak mungkin hal yang wajib itu bersamaan. Ya, dengan waktu yang bersama, maka melakukan sholat zuhur, walaupun sholat zuhur itu wajib, maka dilakukannya adalah sunnah. Lucu kan? Nah, ini yang nanti menjadi persamaan. Coba barang yang wajib tapi dilakukan sunnah, apa itu? Nah, nanti jawabannya adalah sholat zuhur di hari Jumat. Yang wajib adalah sholat Jumat. Maka setelah dia melakukan sholat Jumat, satu daripada sholat yang biasa, hukumnya jadi sunnah. Tapi sholatnya tetap sholat wajib. Tapi dilakukannya karena sudah tertandingi oleh kewajiban sholat Jumat, maka sholat zuhur itu jadi hukumnya dilakukan sunnah. Maka boleh bagi orang yang sholat Jumat itu tetap melakukan sholat zuhur, atau boleh tidak melakukan sholat zuhur karena memang sudah sudah tergantikan ya posisi hukumnya dengan sholat Jumat. Tapi boleh. Kalau untuk kiai saya Dimyati Al-Bantani beberapa tahun saya mengikuti di sana selalu sholat zuhur. Nah, selalu sholat zuhur, tapi tidak ada yang mewajibkan. Jadi yang mau ikut ibadah banyak itu ya, termasuk saya kadang-kadang pada saat di sana tuh sering sekali setiap habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi sebelum wiridan. Tapi rata-rata di sana itu bagi anak-anak santri yang ada mengikuti pada saat itu juga terpecah. Ada yang ngikuti, ada yang tidak. Yang pulang ya pulang. Yang ngikuti tetap ngikuti ya, karena masing-masing punya
punya ilmu atau ya pengetahuan atau ya pendapat yang ini. Maka dari itu tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Ya sudah, berjalan begitu saja. Nah, makanya itu hukum yang terjadi. Jadi ini ada satu teka-teki dalam hukum. Ayo, sholat apa sing sholatnya wajib ning dilakoni sunnah. Nah, pertanyaan ini bisa ini nanti untuk suatu pertanyaan di di satu mungkin ya cerdas cermat atau gimana. Ya, jadi ada pertanyaan, sholat apa? Sholat wajib, tapi dilakukannya justru sunnah. Nah, itu jawabannya itu. Jadi sholat zuhur yang dilakukan bagi orang yang sudah sholat Jumat di hari Jumat. Tapi bagi orang yang tidak sholat Jumat karena halangan, kemarin kan halangannya sholat Jumat itu boleh tidak dilakukan oleh satu adalah anak kecil, yang kedua adalah orang sakit, yang ketiga adalah perempuan. Jadi itu, nah perempuan itu boleh, ya boleh, tapi hukumnya tidak haram atau tidak dilakukan untuk melakukan sholat Jumat. Kembali, hal yang sunnah tapi boleh dilakukan, tapi hukum hasil efeknya sama dengan orang yang diwajibkan. Bagi perempuan yang sholat Jumat, ya itu sholatnya Jumat sunnah, tapi melakukan sholat zuhur sudah tidak dianggap wajib. Dianggapnya apa? Ya tetap sunnah. Jadi ini ya teka-teki daripada pertanyaan ini, permasalahan ini itu ya agak lucu. Itu saya pun ya dulu waktu diterangkan oleh guru saya ya juga sering bertanya kayak gini ini. Tadi persis begitu. Jadi apa ya yang sholat wajib tapi dilakukannya jadi sunnah. Nah gitu. Ada orang yang melakukan sholat sunnah justru wajibnya juga jadi sunnah. Nah kan lucu. Perempuan yang ikut sholat Jumat. Nah, sholat Jumatnya dia itu sunnah. Atau bukan, atau mungkin ya mubah. Tapi tidak makruh. Atau boleh lah. Tapi menjadikan sholat zuhurnya jadi sunnah. Nah lucu ini. Nah mungkin itu ya. Yuk, nanti insya Allah keterangan selanjutnya akan terbacakan nanti di tema-tema berikutnya. Oke, mungkin yang lain? Assalamualaikum. Yang lain monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Derek Tangklet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat yuk. Allahu Akbar. Barakallah. Abang Derek Tangklet, apakah orang yang sudah bercerai itu bisa balik lagi ya, Bah? Udah surat dari pemerintah itu udah turun gitu. Apakah udah dikatakan talak 3 ngoten ya, Bang? Nggih, atas jawabannya matur nuwun. Nggih. Ya. Hanya berkata ini. Seorang yang bercerai itu anjurannya adalah balik lagi, khususnya adalah orang Jawa. Apa dalilnya orang Jawa? Masuk ora apal. Diklek kejegur kalen. Anggur balen. Ternyata itulah reaksi dari orang Jawa. Nggak usah repot-repot, teklek kecempung kalen timbang golek alowung balen. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat tertentu yang harus diikuti. Bagi talak yang belum bain,
atau talak mung pisah ranjang, mungkin ngomong sepisan dan sebagainya. Ya seperti saya ini sudah tolak satu, nah, dengan istri saya karena satu hal yang sebetulnya tidak, tapi ngikuti orang tua. Nah ini, tapi untuk bisa jadi pelajaran, ya ndak usahlah begitu, ya cukup saya yang melakukan. Ya, pada saat itu orang tua itu gegeran antara ibunya istri dan mbah istri, hitungannya dewe-dewe, dihitung begini, dilalah ya mbuh piye, ya nasib belum beruntung dilalah ya ketula-tula iki apa bahasa Jawa Timur ya? Ya ketula-tula. Sengsara. Ketula-tula, nggih ketula-tula nak Iya, ya kalau orang Cirebon bilang itu, orang Kerawang itu bilang blesak. Ada orang Cirebon paham ya blesak ya. Nah itu dilalah blesak. Bahasa Indonesianya apa? Ya nasib kurang beruntung, dilalah terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Gara-gara kamu menikahnya begini, gara-gara kamu menikahnya begini, saling menuduh, paling menuduh. Jadi intinya adalah itu, mungkin ini mumpung nggak di dekatnya istri saya berani ngomong, tapi sebetulnya ya istri juga jadi korban itu. Jadi akhirnya diulang nikahnya dan harus cerai. Waduh ini yang repot ini, karena daripada ribut ya wes akhirnya cerai. Saya ya jatuhkan talak satu kepada istri saya. Saya 1 hari di rumahnya bapaknya istri, karena dilalah bapaknya istri itu cerai, masing-masing sudah menikah. Jadi saya mertuanya bapak 4, jadi 4. Ibu mertua 2, ibu mertua bapak mertua 2. Wah kaya saya ini, tapi nasibnya dianggap blesak. UIP ya sengsara, sampai keluyuran ke Arab, langsung luyur ke Taiwan dan sebagainya. Dalam maka itu dilalah, orang iso kumpul dan sebagainya. Akhirnya itu yang terjadi, nikah lagi. Yang menikahkan siapa? Yang menikahkan pamannya. Sudah wes. Nah jadi saya jadi pengantin baru 2 kali. Nah, tapi ini jangan diikuti lah. Jangan diikuti. Artinya apa? Ternyata ya Allah itu menjadikan menjawab bahwa hal kebaikan keburukan adalah khairuhu wasyarruhu khairihi wasyarrihi minallahi ta'ala. Jadi baik buruk itu adalah datang dari Allah. Ya sesuatu yang sudah halal ya nggak usah diurak-urak hanya gara-gara hitungan. Ternyata benar setelah nikah ya sampai hari ini biasa-biasa saja. Ya blesae ya tetap ternyata bukan jadi orang kaya, bahkan lebih condong ke dilalah. Ya nasibnya tidak seperti yang lain, tapi dalam urusan satu hal, artinya ya mungkin mau nggak jadi orang kaya atau apa dan sebagainya, bahkan banyak utang dan sebagainya, ternyata tidak bisa ditanggulangi dengan memperbarui nikah. Jadi utang orang iso lunas malah tambah. Jadi begitu. Jadi maka dari itu menikah itu boleh kembali dan bahkan dianjurkan untuk kembali, yaitu pada masa tolak roja'i. Berapa tolak roja'i? Yaitu tolak 2 kali. Berarti saya itu sudah mepet banget ini. Andainya nanti ada tolak 1 lagi, tolak yang ketiga dilakukan wes. Itu tidak boleh kembali.
dengan syarat menikah dengan orang lain secara elegan dan pernah dalam bahasaan ini agak saru, pernah, udahlah kita bikin makanan saja lah ya, pernah dicicipi dan mencicipi. Itu bahasanya. Paham ya? Bahasa ini paham ya? Malah menengkap. Allah paham, Abah. Berarti niku pripun, Abah? Jangan nopo nyicipi bocahan bening. Asik pareng ngoten ya, Abah. Ini kembali lagi biarpun tidak. Saya tidak akan menerangkan dicicipi dan mencicipi karena itu adalah hanya andikan makanan. Ya gitu ya. Jadi soal untuk perceraian yang terakhir boleh kembali di antara dua ini, tapi harus secara elegan salah satu atau salah dua. Artinya salah satu itu sudah pernah menikah dengan orang lain dan sebagaimana pernikahan yang wajar. Dilalah bermasalah lagi dan cerai dengan dengan pasangan yang setelah dia cerai dengan yang bain tadi. Nah, maka istilahnya adalah harus itu syaratnya. Nggak boleh hanya kamu nikahin istri saya, tapi tolong jangan diapa-apain, nggak boleh dicicipin, kamu tak bayar, biar saya bisa balik lagi, nggak boleh. Itu adalah salah satu hukuman orang yang tolak bain, itu adalah wajib, salah satunya adalah dicicipi atau mencicipi secara sah. Jadi apalagi tolak bain biar syaratnya dicicipi selingkuh, nggak jadi, itu tetap masih haram, tambah haram. Jadi menikah dengan sempurna walaupun dia tidak punya anak, yang penting itu dicicipi dan mencicipi. Setelah itu cerai secara elegan, bukan karena ancaman, bukan karena perencanaan aku harus balik meneh, jadi saya tak cerai saja, itu nggak boleh. Walaupun ada teorinya begitu, ya karena masih senang mungkin ketemu pegatan meneh, gabung kalau aku, tapi tetap secara hukum dia yang tahu dan tidak boleh, harus secara elegan. Kok dilalah cerai dengan suami kedua atau istri kedua, maka baru boleh balik lagi ke istri atau suami yang pertama secara elegan. Ini adalah satu hukuman biar kapok, biar tidak mudah-mudah untuk cerai. Itu. Nah, akhirnya ada yang merasa bahwa kalau begitu udahlah nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau begitu. Memang syaratnya harus begitu kok. Nah, kalau sudah ya sudah, cari yang lain. Tapi kasihan anak. Ya itu tadi, kalau secara elegan mereka itu cerai, tidak tanpa ancaman dan tanpa iming-iming. Iming-iming itu apa? Iming-iming ini bahasa Cilacap atau mungkin bahasa Jawa Timur ada iming-iming. Iming-iming. Jawa Timur enten iming-iming apa? Ada iming-iming di sana? Dijanjiin. Enten. Iming-iming. Yo, diiming-imingi. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya bahasa Indonesia-nya apa iming-iming? Dijanjiin. Nah, dijanjiin sesuatu. Nggak boleh. Jadi harus secara elegan baru boleh balik lagi. Ayo, bagi yang begitu kok dilalah sekarang mantannya itu sudah cerai, ayo balik lagi ya, karena sudah dicicipi atau mencicipi. Yuk, sekian. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang harus nikah yang perempuan apa dua-duanya, Pak? Nah, tadi sudah sampaikan salah satu. Oh, berarti yang perempuan. Atau salah dua. Tahu kan salah satu atau salah dua? Ya
paham Abah. Suami ataupun istri salah satunya dengan dia menikah atau semuanya sudah pernah Iya, menikah. salah satunya menikah secara elegan atau dua-duanya balapan. Yang si nikah, yang satunya menikah dilalap secara elegan, boleh. Tuh. Itu rapi tuh, itu tuh rapi tuh. Iya. Kalau salah tiga ya Bang. Kalau baru salah dua buatan Legal apa ilegal apa itu tadi Bang? Ya legal tadi, tanpa ilegal itu nanti yang namanya kebo. Ya harus legal. Artinya legal di sini adalah nikah sah. Walaupun itu secara hukum itu nikah siri, tapi nikah siri syaratnya sama dengan nikah legal. Sama. Karena akadnya itu sama, syaratnya juga sama. Ya umpama kok nikah siri sudah pernah, ya sudah, berarti itu boleh, memang itu sudah nikah kok. Islam kan tidak menafikan sholat nikah siri, ya itu. Tapi nikah siri yang benar, bukan nikah siri cuma yang istilahnya ya itu cuma cicip-cicipan doang, nggak boleh, benar. Nah, kalau umpama kalau nikah kontrak nggak jadi, karena di Islam itu nggak menerima nikah kontrak. Akadnya benar, anunya benar, tapi dia itu ada waktu tertentu, nggak boleh. Harus waktu yang digunakan di situ adalah benar-benar elegan. Elegan itu apa adanya. Ya, apa adanya. Jadi tidak ada perencanaan sesuatu dan terbatas oleh waktu. Yo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwani sehat yo, Allah akbar, barakallah. Apa asal takut nggih, mungkin ini di luar tema. Minta apa di tetangga saya itu masih ada ambu-ambu saudara gitu ya, Pak. Mereka itu mengikuti itu Muhammadiyah ya. Itu dia itu Muhammadiyah. Terus waktu itu ibunya meninggal dan kakaknya meninggal itu nggak ada tahlilan dan apa. Nah, terus katanya udah yang penting itu kan itu amalnya sendiri gitu kan menurut mereka lah. Lah misalnya kita itu kirim Fatihah sendiri buat mereka itu karena kepercayaan mereka begitu ya Pak ya. Katanya itu Fatihah dari orang lain itu nggak penting, yang penting itu amalnya sendiri. Nah misalnya kita itu kirim Fatihah buat mereka, kira-kira nyampe nggak ya, sedangkan mereka itu semasa hidupnya itu nggak mempercayai itu, makanya itu. Matur Mbah Nuwun ada. Oke. Ini siapa tuh nggak ada tahlilan, udah dimakamkan udah gitu aja, nggak ada apa-apa gitu. Ya. Sekarang jenengan ya mungkin ya masing-masing kita yang itu menganggap kalau doa orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu nyampe atau tidak. Menurut itu ya nyampe ya, Abah. Tapi menurut mereka itu katanya jenengan saja. Yakin nggak kalau karena ini nanti akan berhubungan dengan don. Itu. Jenengan yakin nggak? Karena ada dua pendapat. Menganggap mendoakan kepada orang mati itu tidak sampai. Yang pendapat satu lagi adalah menganggap bahwa mendoakan orang yang hidup itu nyampe. Dan jenengan milih yang mana? Milih yang nyampe atau milih yang tidak nyampe? Yang nyampe. Karena ada yang dia nyampe Abang, kepercayaan. Kalau milih yang nyampe berarti Anda itu adalah orang yang meluaskan pikiran. Berarti pintar, lebih pintar daripada yang menganggap tidak nyampe. Apa sebab kok lebih pintar? Karena tahu bahwa Allah itu maha mampu. Allah itu adalah maha qadirun.
Jadi mampu, kerso. Nah sekarang ada hadis qudsi yang menyampaikan ana idza dhanni abdi bi. Saya tinggal bagaimana prasangkanya hambaku. Kalau menyangka saya mampu menyampaikan pahala kepada orang yang meninggal, berarti mampu nggak Allah menyampaikan? Mampu, Abang. Iya mampu, dan itu adalah apa namanya? Zon yang baik. Mosok Gusti Allah dibatasi, berarti membatasi kemampuan Allah. Haram itu. Nah, bagi orang yang yakin tidak nyampe, berarti dia yakin kalau Allah tidak bisa menyampaikan. Ya kan begitu. Yo karpe. Makanya bagi yang tidak berpendapat kenapa Allah itu bisa menyampaikan atau tidak bisa menyampaikan, ya sudah. Wong prasangkanya nggak bisa, ya tetap nggak bisa. Kan sesuai prasangka. Nah, satu itu. Yang berikutnya itu adalah apa? Perintah Allah juga. Perintah Allah juga, dan itu di dalam doa-doa kita. Ada di dalam Al-Quran. Apa yo ayatnya? Ayatnya apa yang sering bisa berdoa? Ayo kita untuk ngecek bagi senior-senior ini yang sudah hafal. Dalil sing pripun, Pak? Apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina. Bukan itu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan Al-Quran. Rabbana ya Allah ighfir lana, mugi nyepuro panjenengan dumateng kula wali ikhwanina lan saking apa dosane nggih rencang-rencang kula, dulur-dulur kula alladzi ya dulur sabaku kang wis padha keliwat. Lho kan berarti sudah meninggal. Surah Al-Hasyr niku nggih. Iya, sahabatku nabil iman. Berarti yang sudah mereka itu meninggalkan, dan dia adalah orang-orang yang beriman, teman-teman yang sudah kelewat. Loh kan, dia meninggal. Nah, ayat Quran ini jelas kok. Nah, terus gimana? Nanti ini jawabannya ini belum nyampe. Ini biar sangawe. Sangawe itu biar sekalian. Nah itu berarti ayatnya ada. Terus kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah ki ngongkon. Sekarang ada sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Ayo Gusti Allah malaikat ya sholawat. Nah kan begitu. Nah bagaimana? Ayat ini turun pada saat Nabi masih sugeng. Bener gak? Nah sekarang Nabi sudah meninggal apa masih sugeng? Ampun cilar. Ya secara zat ya sudah meninggal. Tapi ayat ini masih ada dalam Al-Quran enggak? Berarti sampai kapanpun kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Baik dulu orang-orang yang dulu pada zaman Nabi masih hidup atau sesudah Nabi sudah wafat. Di hukum ini nggak bisa berpindah. Lah bagi orang yang menyatakan bahwa mendoakan orang lain tidak nyampe, padahal sholawat di sini apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Gusti Allah. Allahumma sholli muga paling tak tambahi rahmat panjenengan ala sayyidina ing atase Gusti kita. Loh. Dan itu dibaca setiap sholat.
Berarti sholawat kita kalau memang tidak nyampe, ya berarti karena apa? Karena Rasulullah sudah meninggal. Berarti sholawat itu percuma kan? Ayo, paham dah? Nggih, insyaallah. Nah, bagi mereka yang mengharamkan mendoakan tidak mungkin nyampe, tolong ayat ini dihapus. Nggak usah ada bacaan sholawat, karena sholawat mendoakan orang meninggal, yaitu Rasulullah. Ayo alasannya apa? Ngeten, Pak, kalau memang mungkin mereka yang mereka manusia itu ngira tidak menyampaikan, karena memang manusia itu tidak bisa menyampaikan, kan yang menyampaikan Allah. Terserah alasannya apa, monggo. Kita lagi bicara keyakinan masing-masing, kan tadi sudah bebas. Ya sekarang bagi yang mereka tidak menganggap nyampe, ya silakan tulis argumen, silakan untuk beralasan. Saya bagi kita ya ulama-ulama yang menganggap nyampe, ini sudah jelas sholawat buktinya ada. Berarti nyampe dong, begitu kan udah jelas. Amin. Kan? Nah, udah jelas, makanya ini tidak bisa dianu, itu kan Rasulullah, itu kan Nabi juga. Nggak usah. Jadi begitu. Ayo timur dulu. Anak yang solehah. Ya timur dulu, jangan ya. Teruskan, itu sudah jelas alasannya. Ini yang ini timut, Mbak. Nah, ayo yang potong-potong. Bosong ngendi aku selali aku. Ya, kita lanjut. Itu alasannya bagi yang menganggap nyampe. Kita tidak akan bicara yang menganggap tidak nyampe. Nah, itu makanya ada satu alasan yang terakhir sebagai hal yang berdejak. Nah, ya alasannya apa? Wes, ya alasannya wong gregeten. Wes, seumpama ono berita, ya ada berita di sana, ada warung pecel, wena era karuan, ono warung bakso, wena era karuan, ono warung opo, jadi nyelekamin. Ini bahasa khusus Cilacap ya, Banyumas. Nyelekamin di mana-mana nggak ada. Ini sekarang lagi tenar itu Pak nyelekamin. Nah, kalau ada berita semacam itu, kok dia sudah yakin, kira-kira orang yang memberitakan itu perintah jajal apa ora? Nang kono mana masakane Bu sapa? Bu Minah. Sarifah apa Bu Kadem. Enak banget nih. Percaya. Aku percaya wis. Nek masakane iku enak percaya sebab apa? Aku sering ngundang wonge kon masak nang aku, nek pas barang gawe mesti masak enak. Percaya wis marung ya enak. Ndak perlu nyoba. Memang tidak sudah percaya. Jadi orang yang ngomong mana aku percaya. Tapi nek ana sing ngomong aku ora percaya nek masakane kae enak, warung kae enak. Sing nawani kira-kira perintah piye? Nek ora percaya jajalen. Kan begitu kan? Halo, begitu enggak? Terus. Nah iya, jajalen. Maka ini pun berita ini berita untuk doa kepada orang meninggal nyampe. Bagi yang percaya ora perlu jajal, mau wis percaya. Ning sing ora percaya perlu kita tanyakan. Nek ora percaya, dongane wong sing urip maring wong sing mati teko jajalo mati yo kowe. Mati yo kowe ning ora perlu jajal mati dhisik, mati yo kowe tak dongano kok sampai ning kono ora teko balik rene. Ayo aku teneni kira-kira berdedek ora iki sing berpendapat itu. Ya karepe. Nah, makanya tadi jenengan nggak usah
jenengan apa ikut-ikut atau terpengaruh dengan pendapat mereka. Mungkin dia adalah orang Muhammadiyah yang mati Muhammadiyah, keluarganya Muhammadiyah, jenengan dilalah kok punya keyakinan ini, silahkan untuk mendoakan mereka karena jenengan punya dalil. Walaupun itu Muhammadiyah yang nggak yakin, nggak apa-apa, silahkan jenengan mendoakan. Apalagi dia sama-sama orang Islam. Umpama kok jenengan mau bikin selamatan, mau bikin apa yasinan, tahlilan, silahkan, boleh-boleh saja. Dan keyakinan Anda tidak akan berubah bagi berprasangka kepada Allah. Jadi kok jenengan ono yasinan tahlilan apalagi di sini. Aduh, mbah saya atau bapak saya atau mungkin keluarga saya, dia Muhammadiyah nggak yakin kalau didoakan nyampe. Tapi saya ikut di apa namanya? Di tawasulan di sini. Kira-kira apa? Nggak usah perlu mamang. Yakini saja karena kita sudah punya dalil sendiri. Wes terserah Allah, enak kan? Orang usah ngeriwu-ngeriwugi kekuasaannya Allah. Wong kebangetan. Mendoakan kan sedekah. Lah iya Gusti Allah kok diatur-atur kayak gitu. Mau apalagi disangka-sangka nggak punya kemampuan. Aduh, kasihan. Makanya bener. Ayo, sing ora percaya kon jajal. Sing ngono wis ya. Wes. Yo, sekian. Karena sudah jam 7:02 di HP saya untuk di sini Mas ini. Ya, Iwamit jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita barokah doanya, Bang. Ya, tapi biasa harus ada ya pesan-pesannya dulu dong. Boleh enggak? Ye, Bang. Bolehlah sedikit lah. Ya sedikit ya. Apa itu? Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa beristiqomah melanjutkan perjuangan di Iwamit On Air. Ini adalah hal yang insya Allah baik. Dan selamat ya bagi Iwamit On Air. Ini yang sudah berpartisipasi. Partisipasi. Ya enggak, maksudnya ini kan berhubungan dengan hari raya kurban kan berpartisipasi urunan gotuku sapi. Ya, alhamdulillah ya saya mendengar sangat bahagia itu ada 1 sapi dan 20 kambing. Enggak apa-apa ya bergilir ya untuk tahun ini saya libur tidak apa-apa yang mengurangkan kok jadi tidak apa-apa yuk teruskan perjuangan ini ya ndak usah canggung. Boleh satu pertanyaan aja Pak. Alah satunya sudah habis Bu. Habis capri aja capri Bisa dilanjutkan lagi nggih ngapunten. Capri aja capri itu apa? Silakan. Jalan pintas. Ini dilem saja, dilem capri dilem, tapi langsung telepon, jangan SMS. Kalau SMS aja balasnya sulit. Telepon lewat line ini ya, lewat line ini. Bisa lihat langsung ketuk line-nya, terus langsung di telepon. Nggak apa-apa lewat line ya. Nanti habis ini. Oke, kita lanjutkan perjuangan ini. Silahkan untuk meneruskan. Ayo. Kita nggak usah nggak usah neko dan tambah neko. Pokoknya yang penting melanjutkan perjuangan ini. Ayo silahkan kebijakan diterapkan di sini. Mana yang baik lanjutkan, mana yang kurang tepat ya kita kita perbaharui, kita perbaiki. Yang sangat tidak tepat ya kita tinggalkan pelan-pelan. Udah gitu saja. Maka dari itu rumongso antar beni untuk dalam Iwamit ini sangat dibutuhkan. Maka dari itu slogan yang selalu kita sampaikan yaitu kita harus ingat bahwa Iwamit itu tidak akan kemana-mana dan tidak akan jadi apa-apa tanpa kita siapa lagi kalau bukan sekarang Kapan lagi?
Sudah, itu saja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضال علمنا فإن جاهل. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين. اللهم اجعل مجلس دوام الخير مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم اعز الإسلام اللهم اعز الإسلام والمسلمين في بركة bibarakati majlis Iwamid on air. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Selamat berjuang. Ayo yang mau japri silakan lewat line atau mungkin lewat WhatsApp. Langsung saja telepon. Nah, kalau pas tidak diangkat dengan meninggalkan SMS. Nah, itu insya Allah nanti akan nyambung dan banyak yang begitu ya, telepon tapi enggak terangkat langsung SMS nanti dibalik dengan dengan telepon karena tidak mungkin saya selalu megang HP terus-terusan gitu. Jadi maka kalau pas lagi nganggur, kalau pas lagi ini ya terima. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Alhamdulillah minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ika, Ika.